Kembalinya Raja Serigala. Bab 741, Bukti Konklusif. Diam. Qi Bai mengabaikan peringatan Sun Xiaohou. Dia berkata, sekarang, saya butuh speedboat dan aset senilai 20 miliar. Saya ingin Anda mengantar kami keluar dari negara ini. Namun, Chen Fan meraih tangan Qi Bai. Qi Bai ketakutan dan panik. Dia bertanya, apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, Chen Fan hanya menyeringai. Pada saat yang sama, dia sebenarnya membantu Qi Bai untuk menarik pelatuknya. Apa yang akan kamu lakukan? Dilihat dari perilakunya, Qi Bai benar-benar ketakutan. Dia berkata, saya sarankan kamu untuk segera berhenti, kalau tidak saya akan membunuhmu. Sambil berbicara, Chen Fan mengerahkan tenaga dan Qi Bai menarik pelatuknya. Wah! Suara keras terdengar, dan Qi Bai tercengang. Dia hanya tercengang. Bukan karena penembakan yang membuatnya takut. Lagi pula, bagi para veteran seperti mereka, menembak bukanlah apa-apa. Tetapi, pada saat kritis ini, kepala Chen Fan sedikit menoleh dan dia berhasil menghindari peluru. Fiuh! Peluru itu mengenai dada Li Yue di samping Qi Gaoxiong dengan tepat. Mata Li Yue terbuka lebar, dia meninggal dengan mata terbuka. Ledakan. Qi Bai membunuh saudara iparnya. Dengan ledakan, pistol di tangan Qi Bai terjatuh ke tanah, dan dia pun terjatuh ke tanah. Chen Fan berhasil menghindari peluru itu saat peluru itu ditembakkan, dan peluru itu mengenai adik iparnya, Li Yue dengan tepat, membuatnya tercengang dan tertegun. Bagaimana mungkin? Qi Bai terjatuh ke tanah. Sun Xiaohou cerdas dan cepat memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Qi Bai. Pada saat ini, Qi Gaoxiong yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berbicara dan berkata, Sun Xiaohou, Chen Fan menyuruh seseorang menculikku, menggeledah keluarga Qiku, dan membunuh istriku. Bagaimana kamu menangani ini? Sun Xiaohou berbalik dengan dingin dan menendang wajah Qi Gaoxiong. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Sun Xiaohou bergegas mendekat, menginjak wajah Qi Gaoxiong, dan berkata, kamu membunuh rekanku, bagaimana kamu menjelaskan ini? Qi Gaoxiong tercengang. Dia tahu bahwa Sun Xiaohou sedang berbicara tentang kejadian itu. Berhentilah menyebarkan rumor di sini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Chen Fan membunuh istriku, menculikku, dan menghancurkan keluarga Qi. Dia harus memberikan penjelasan tentang masalah ini. Bang bang bang. Sun Xiaohou menendang Qi Gaoxiong 3 kali berturut-turut dan berkata, ini adalah bukti yang kuterima dari keluarga Qimu. Kaulah yang memerintahkan pembunuhan terhadap orang-orang kami. Sun Xiaohou melemparkan setumpuk bukti ke wajah Qi Gaoxiong. Ini adalah bukti yang diambil Hua Zhenbei dan Tuan Qiao dari keluarga Qi. Sekarang buktinya tak terbantahkan, Qi Gaoxiong terdiam. Qi Gaoxiong, tunggu saja sanksi hukumnya. Sun Xiaohou ingin menendang Qi Gaoxiong sampai mati, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sanksi hukum tersebut merupakan sanksi terberat terhadap Qi Gaoxiong. Sun Xiaohou, aku mengakui bahwa aku yang melakukannya, tetapi Chen Fan menyerbu rumah Qi dan membunuh istriku. Istriku tidak bersalah, jadi bagaimana masalah ini harus ditangani? Qi Gaoxiong ingin menyeret Chen Fan ke dalam air sebelum dia meninggal. Sayangnya, rencananya akhirnya gagal. Tidak bersalah. Sun Xiaohou mencibir lagi. Dia berkata, bukankah para kambing hitam itu adalah bajak laut yang disewa istrimu untuk menghukummu? Setelah itu, Li Yue membunuh para bajak laut itu dengan brutal. Apakah menurutmu aku tidak tahu? Ledakan. Pada saat ini, Qi Gaoxiong terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap Chen Fan dengan saksama dan membencinya sampai ke akar-akarnya. Wah! Sun Xiaohou menendang lagi. Dia berkata, kemarilah, bawa Qi Gaoxiong, Qi Bai, dan semua orang dari 5 keluarga besar pergi. Ya, dalam sekejap, semua orang dari 5 keluarga besar dibawa pergi. Setelah meninggalkan aula pertemuan 7 keluarga terkemuka, hanya orang-orang Chen Fan yang tersisa. Qin Qingyu dan Wang Souxin sepenuhnya diyakinkan oleh Chen Fan. Tidak seorang pun menyangka bahwa menantu biasa seperti itu dapat menghancurkan 5 keluarga besar dalam satu gerakan, dan bahkan secara langsung menggulingkan keluarga Qi, salah satu dari 3 keluarga besar. Mereka merasa tersanjung, bahkan tidak nyata, seolah-olah sedang menonton film. Dan Qiao Linglong juga benar-benar kehilangan kesabarannya terhadap Chen Fan. Tindakan heroik Chen Fan hari ini benar-benar membuat Qiao Linglong merasa tidak enak. Ya, itu firasat buruk. Karena dia tahu bahwa Chen Fan adalah dewa kematian. Kemanapun dia pergi, siapapun yang berani tidak mematuhinya pasti akan mati. Dia bahkan berpikir, jika Chen Fan pergi ke Kyoto suatu hari, apa yang akan terjadi pada 4 chaebol utama, keluarga besar, dan keluarga kerajaan. Pada saat ini, dia sebenarnya agak takut. Hua Zhenbei dan Tuan Qiao berinisiatif untuk menyapa Chen Fan. Chen Fan sangat berterima kasih kepada kedua tetua itu karena telah datang membantu.
Merekalah yang menghancurkan keluarga Qi, dan Chen Fan awalnya bersiap untuk berterima kasih kepada mereka. Namun, keduanya menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu berterima kasih kepada kami telah mendapat banyak hal baik dari keluarga Qi. Saat membicarakan hal-hal baik, kedua lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Apapun yang dapat membuat lelaki tua itu tersenyum cerah, tentu saja merupakan hal yang baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, Qin Qingyu dan Wang Souxin berjalan mendekati Chen Fan. Tanpa menunggu keduanya berbicara, Chen Fan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu masih di sini? Qin Qingyu dan Wang Souxin bingung dengan kata-kata Chen Fan. Di mana kita seharusnya berada? Qin Qingyu berkata dengan suara rendah. Chen Fan memutar matanya ke arah Qin Qingyu dan Wang Souxin dan berkata, sekarang 5 keluarga besar telah dibawa pergi dan jenderal mereka telah terbunuh, bukankah sudah waktunya untuk merampok mereka? Perampokan. Keduanya tiba-tiba mengerti. Tuan Chen, kami mengerti. Keduanya bergegas keluar. Singkong dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa 5 keluarga besar berikutnya pasti akan menderita bencana yang dahsyat. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, hanya 2 keluarga terkemuka, 2 keluarga besar. Akan tetapi, mereka sendirilah yang menyebabkan hal ini. Bab 742 Siasi mau pergi. Tepat saat Chen Fan hendak pergi, Qiao Linglong menghalangi jalannya. Apakah ada yang salah? Chen Fan bertanya. Qiao Linglong menatap Chen Fan, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, maaf, saya minta maaf atas kesombongan saya sebelumnya. Chen Fan melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak peduli. Dia tidak peduli dengan 3 pikiran yang bagaikan jarum yang menusuk jantung Qiao Linglong. Dia menundukkan kepalanya, mengetahui bahwa dia dan Chen Fan sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, jadi dia tidak perlu peduli dengan perilakunya sama sekali. Apakah ada hal lainnya? Chen Fan bertanya lagi. Apakah kamu akan kembali ke Kyoto? Qiao Linglong bertanya dengan berani. Chen Fan memikirkannya dan menjawab, iya. Ledakan. Tubuh Qiao Linglong bergetar, persis seperti yang dipikirkannya. Dia akan pergi ke ibu kota provinsi. Jika dia benar-benar pergi ke ibu kota provinsi, apakah 4 caibol utama akan seperti 5 keluarga besar dan keluarga Qi? Dia sedikit takut suatu hari keluarganya benar-benar akan berkonflik dengan Chen Fan. Dia tidak ingin melihat ini terjadi. Oh. Qiao Linglong menjawab dengan tak berdaya, tetapi setelah jawaban ini, dia amat menyesalinya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kata Chen Fan. Qiao Linglong sangat gugup. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, kamu tidak bisa pergi. Chen Fan sedikit mengernyit, lalu berbalik menatap Qiao Linglong dan bertanya, kenapa? Qiao Linglong mengumpulkan keberaniannya dan menjawab dengan ragu, aku telah menyelamatkan hidupmu, kamu harus membalasnya. Membantu. Chen Fan sedikit tidak berdaya. Kapan Qiao Linglong menyelamatkan hidupnya? Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Kata Chen Fan. Saat kau terjebak dalam pertarungan tadi, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menelepon keluargaku, dan di saat yang sama aku pergi untuk menyelamatkanmu meskipun ada halangan dari 5 keluarga besar. Kata Qiao Linglong. Chen Fan tersenyum. Saat bertarung dengan Long Zhenghudo tadi, Qiao Linglong memang berusaha sekuat tenaga. Dia menelepon keluarga Qiao dan mengancam Long Zhenghudo dengan kekuatan keluarga Qiao. Tetapi, semua itu sia-sia. Tapi kamu tidak menyelamatkanku. Aku mengalahkan naga dan harimau dan menyelamatkan diriku sendiri. Chen Fan berkata perlahan. Kamu. Qiao Linglong merasa bersalah dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, jadi dia hanya bertingkah seperti bajingan. Dia berkata, aku tidak peduli. Pokoknya, aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi aku tidak menyelamatkanmu. Kau berutang budi padaku. Chen Fan tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa? Karena aku seorang gadis. Chen Fan hampir pingsan setelah mendengar jawaban Qiao Linglong. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan Qiao Linglong dan menjawab, katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Qiao Linglong lalu menyeringai dan berkata, aku akan memberitahumu saat kamu sampai di Kyoto. Chen Fan bahkan lebih terdiam. Dia berkata, saya bisa menyetujui permintaanmu dalam prinsip, tetapi jika di luar prinsip, saya hanya bisa menolak. Qiao Linglong mengangguk dan menjawab, aku tahu. Setelah meninggalkan aula pertemuan 7 keluarga terkemuka, Chen Fan datang ke kamp pelatihan di pinggiran kota, tempat Hua Feng berlatih mati-matian. Seekor mastif Tibet tiba-tiba berlari ke arahnya. Hua Feng menghindar dan dengan cerdik menghindari serangan Tibetan Mastiff. Hua Feng tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak akan dapat mengalahkan Tibetan Mastiff sama sekali, jadi ia harus mengalahkannya. Ia menggunakan pikiran cerdasnya untuk terus bertarung dengan Tibetan Mastiff, dan akhirnya Tibetan Mastiff terjatuh ke tanah tak berdaya. Hua Feng tiba-tiba meledak dan membunuh Tibetan Mastiff dengan satu pisau.
Chen Fan tersenyum dan bertepuk tangan saat dia datang ke Hua Feng dan berkata, benar sekali, kamu menggunakan kekuatanmu untuk mengatasi kelemahan musuh. Kekuatanmu adalah otakmu, bukan kekuatan fisikmu. Mendengar pujian Chen Fan, Hua Feng tersenyum dan mengangguk, berkata, aku masih punya banyak hal yang harus dikerjakan. Chen Fan mengangguk dan berkata, tidak sombong maupun tidak sabaran, bersikap tenang dan kalem memang merupakan sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Setelah mengatakan itu, Chen Fan menepuk bahu Hua Feng dan berkata, negara tetangga di perbatasan utara siap untuk bergerak. Aku ingin kamu mengembalikan kejayaan mantan Raja Lang di perbatasan utara. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Hua Feng menatap liontin giok di dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah tanggung jawabku. Oke. Chen Fan mengangguk dan berkata, perbatasan utara sangat berbahaya dan keras. Anda akan mati di medan perang atau meraih kesuksesan. Ada peluang dan tantangan. Tidak seorang pun dapat membantu Anda kecuali diri Anda sendiri. Guru, saya mengerti, kata Hua Feng. Chen Fan mengangguk dan berkata, silakan. Apakah mantan Raja Lang Zhenbei dapat terbang di antara 100.000 gunung yang tertutup salju di utara lagi tergantung pada kinerja Anda? Murid, saya mengerti. Hua Feng berlutut dan bersujud 3 kali kepada Chen Fan. Chen Fan mengangguk, lalu memberi perintah kepada Sing Kong Yang Hao dan 5 orang lainnya. Kamu juga harus pergi, kata Chen Fan. Sing Kong, Yang Hao dan 5 orang lainnya memberi hormat militer standar kepada Chen Fan, lalu berbalik dan meninggalkan Chen Fan. Mereka tahu bahwa saat ini mereka telah menjadi anggota Istana Raja Serigala, dan mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban di pundak mereka. Mulai sekarang, mereka harus memenuhi kewajiban mereka, melindungi Tiongkok, dan melindungi orang-orang yang mereka cintai. Angin musim semi bertiup, genderang perang ditabuh, para pahlawan muncul kembali, dan negara menjadi stabil. Setelah melihat Sing Kong dan yang lainnya pergi, Chen Fan menerima telepon. Itu suara anjing hitam yang memanggil. Ada apa? Chen Fan bertanya. Saudara Fan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Presiden dan anak buahnya telah dibawa pergi oleh seorang wanita tua. Mereka akan naik pesawat pada pukul 2 siang ini. Apa? Gerutu Chen Fan dengan marah di ujung telepon. Kapan kejadian ini terjadi? Kok aku nggak tahu? Mentalitas Chen Fan runtuh. Setelah presiden kembali dari ibu kota provinsi, wanita tua itu menetapkan tanggal keberangkatannya. Kami berencana untuk memberitahu Anda tentang hal ini, tetapi presiden tidak setuju. Dia mengatakan bahwa kami tidak bisa membiarkannya memengaruhi apa yang akan Anda lakukan. Karena kamu belum kembali, kami tidak dapat menahannya, jadi kami meneleponmu. Jika kamu tidak kembali, kamu mungkin tidak dapat menemui presiden lagi. Ledakan. Chen Fan tiba-tiba menjadi marah, dan seluruh awan di langit lari terbirit-birit. Aku akan kembali secepatnya. Chen Fan melihat jam dan menutup telepon. Saat itu pukul 12 dan dia masih punya waktu 2 jam. Mengemudikan Ferrari milik Hua Feng, Ferrari itu melesat keluar bagaikan seekor binatang buas. Bab 743 dipaksa meminta maaf. Pada saat yang sama, di kota Sangjiang, Xiao Wenchang, Lin Xiulan, Xia Simo, Chen Xiaoxiao dan lainnya sedang menunggu di bandara. Saat ini, tinggal kurang dari 5 menit lagi sebelum naik pesawat. Kakak Fan, kenapa kamu belum datang? Kalau kamu tidak segera datang, istrimu akan pergi. Kakak Fan, cepatlah kemari. Hei Gu, Xiao Wu, dan sekelompok penjaga keamanan semuanya melihat keluar pintu, dengan cemas dan khawatir. Mereka semua menunggu kedatangan Chen Fan, namun sayang tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Xia Simo juga melihat ke arah pintu. Dia berharap Chen Fan akan datang dan muncul, tetapi Chen Fan tidak muncul. Bu, bukankah ibu bilang ayah akan datang mengantar kita? Chen Xiaoxiao bersandar di lengan Xia Simo, mengangkat kepalanya dan menatap Xia Simo. Jangan khawatir, Xiaoxiao, ayah pasti akan datang. Xia Simo menghibur Chen Xiaoxiao. Wanita tua Wei di sebelahnya bersandar pada tongkat dengan kedua tangan, duduk seperti pendeta Tao, menunjukkan kesombongan dan kekayaannya. Melihat keluarga Xia Simo begitu cerewet, dia berkata dengan tidak sabar, Simo, aku sudah tahu segalanya tentangmu. Chen Fan hanyalah menantu yang tidak berguna. Dia tidak punya uang dan tidak punya apa-apa. Orang seperti itu tidak layak menjadi menantu keluarga Xia kita. Mulai hari ini, kamu akan memutuskan hubunganmu dengan Chen Fan. Jika aku tahu kamu berhubungan dengan Chen Fan lagi, peluangmu untuk kembali ke keluarga Xia akan tipis. Nenek, wajah Xia Simo penuh kesakitan. Dia tentu tahu bahwa keluarga Xia memandang rendah Chen Fan bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia adalah orang yang sangat cakap dan mampu. Selain itu, Xia Simo ragu-ragu untuk berbicara, dia hampir memberitahu Nyonya Tua Wei tentang identitas dan latar belakang Chen Fan.
Xiao Wenchang dan Lin Xiulan di samping mereka juga mengangguk cepat dan berkata, Nona Wei, Chen Fan sebenarnya tidak seburuk itu. Dia sangat cakap. Tanpa bantuan Chen Fan, pengembangan Teluk Dongjiao tidak akan pernah berhasil dengan kekuatanku. Juga, bunga Persigno. Satu tempatmu menginap tadi malam, yang kamu bilang bagus, juga dibeli oleh Chen Fan. Dia benar-benar hebat, kata Xiao Wenchang. Lin Xiulan juga mengangguk dan berkata, Nyonya Tua Wei, sejujurnya, pada awalnya, aku juga berpikir sepertimu bahwa Chen Fan jelas tidak layak untuk Simo, tetapi kemudian dalam hubungan kita, aku perlahan menemukan bahwa Chen Fan sebenarnya sangat kuat dan cakap. Jika kamu masih salah paham tentang Chen Fan sekarang, kamu bisa lebih banyak berkomunikasi dengannya. Lambat laun kamu akan menyadari bahwa dia tidak seburuk itu. Cukup. Nyonya Tua Wei meraung. Mereka bertiga begitu ketakutan dan langsung diam. Proyek Dongjiaowan dapat diselesaikan hanya dengan beberapa miliar. Sedangkan untuk Tao Huano, hanya 2 miliar. Bagi keluarga Xia, ini tidak layak disebut sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kau membanggakan hal yang memalukan seperti itu. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Xia. Setiap proyek peternakan babi yang diinvestasikan oleh keluarga Xia akan menelan biaya puluhan miliar, tetapi yang diinvestasikan Chen Fan hanya puluhan miliar. Apa hebatnya barang rongsokan ini? Nyonya Tua Wei berkata dengan dingin. Xia Simo, Xiao Wenchang, dan Lin Xiulan tutup mulut. Namun, bagi raksasa seperti keluarga Xia, 10 miliar bukanlah apa-apa. Wajar jika mereka memandang rendah Chen Fan. Baiklah, saatnya berangkat. Nyonya Tua Wei berdiri lebih dulu. Di sisi ini, Xiao Xiao, yang tidak melihat Chen Fan, mulai menangis dan membuat keributan. Bu, aku tidak akan pergi. Ibu bilang ayah akan datang menemui kita, tapi di mana ayah? Kamu pembohong, pembohong besar. Xiao Xiao tidak akan pergi sampai dia melihat ayahnya. Mendengar suara Xiao Xiao, Nyonya Tua Wei melotot ke arahnya dengan ketidakpuasan. Gadis kecil, jika bukan karena ibumu, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan sepertimu pergi ke keluarga Xia. Jadi, sebaiknya kau berperilaku baik, atau aku akan meninggalkanmu di sini. Orang jahat. Xiao Xiao tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu, dia langsung menjatuhkan dirinya ke paha Nyonya Tua Wei dan mulai mencabik-cabik dan memukulinya dengan liar. Orang jahat, kau orang jahat besar, Xiao Xiao membencimu. Bajingan kecil. Nyonya Tua Wei mengangkat tangannya dan hendak memukulnya. Pada saat ini, Xia Simo memeluk Xiao Xiao dan berkata, Nenek Wei, aku menghormatimu sebagai kepala keluarga Xia, tetapi jika kamu berbicara kasar di depan putriku lagi, atau menyakitinya, maka meskipun kami tidak dapat membersihkan nama kami di keluarga Xia, kami akan membuatmu menyesal. Benar sekali, pada saat ini, Xiao Wenchang juga tegas dan berkata, kamu harus minta maaf pada Xiao Xiao. Hahaha. Nyonya Tua Wei tertawa terbahak-bahak, dan asistennya juga tertawa bersamanya. Kamu ingin aku meminta maaf? Nyonya Tua Wei merasa seolah-olah dia telah mendengar kata-kata paling lucu di dunia. Dia adalah istri kepala keluarga Xia Utara. Semua orang memanggilnya Nyonya Tua Wei. Namun keluarga cabang yang rendah ini berani memintanya untuk meminta maaf. Mereka pasti lelah hidup. Tahukah kamu apa yang sedang kamu bicarakan? Nyonya Tua Wei memandang Xiao Wenchang. Xiao Wenchang sangat tenang. Pada saat ini, dia tidak lagi pengecut atau takut. Dia mengucapkan kata demi kata, sekarang, minta maaf kepada Xiao Xiao sekarang juga. Hahaha. Konyol sekali, Nyonya Tua Wei tertawa terbahak-bahak. Beraninya kau adalah anggota keluarga rendahan, memintaku untuk meminta maaf pada bajingan kecil itu. Apakah kamu bosan hidup? Pada saat ini, asisten di sebelah Nyonya Tua Wei berdiri dan berkata dengan marah. Xiao Wenchang, apakah kamu dan keluargamu masih ingin kembali ke keluarga Xia di utara? Apakah kamu masih ingin membuktikannya? Sekarang, segera berlutut dan minta maaf kepada Nenek Wei atas tindakan gegabahmu tadi. Asisten Nenek Wei adalah seorang pria berusia 30-an bernama Wang Chen. Dia mengenakan setelan jas berwarna merah muda dan tampak menawan seperti seorang wanita. Berlututlah, kata Wang Chen kata demi kata. Bab 744, memanfaatkan senioritas Anda. Patah. Tepat saat Wang Chen selesai berbicara, terdengar suara renyah. Saya hanya melihat retakan besar di mulut Wang Chen, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Bajingan, beraninya kau memukulku. Wang Chen mendongak dan menatap pria di depannya. Lelaki itu bertubuh tinggi dan kuat, dan menatapnya dengan tatapan merendahkan. Untuk sesaat, Wang Chen merasa seperti dimakan oleh ribuan semut. Apakah kamu menanyaiku? Chen Fan berkata dengan dingin. Ternyata dia buru-buru kembali dan melihat pemandangan itu, dia tidak tahan. Wang Chen tertegun dan merasa sedikit bersalah sejenak. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara. Wah!
Chen Fan menamparkan Wang Chen lagi dan menjatuhkannya ke tanah. Gigi dan darah mengalir keluar bersamaan. Apakah kamu tahu siapa aku? Wang Chen tidak tahan lagi. Dia adalah asisten Nyonya Tua Wei dari keluarga Xia Utara. Dia adalah orang kedua setelah wanita tua itu dan semua orang di keluarga Xia berusaha untuk menjilatnya. Namun, di kota kecil seperti Sangjiang, seseorang berani bersikap tidak hormat kepadanya. Tapi aku. Tanpa menunggu Wang Chen menjelaskan, Chen Fan menendangnya lagi, meninggalkan jejak sepatu di separuh wajah Wang Chen. Katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Chen Fan menatap Wang Chen dengan dingin. Wang Chen dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar takut kepada laki-laki di depannya. Ayah, pada saat ini, Xiao Xiao melepaskan diri dari tangan Xia Simo dan berlari ke Chen Fan. Chen Fan menatap air mata di mata Xiao Xiao dan merasa sangat patah hati. Dia menyeka air mata Xiao Xiao dengan lembut dan berkata, Xiao Xiao, jangan menangis. Ayah ada di sini. Xiao Xiao mengangguk penuh semangat dan berkata, selama ayah ada di sini, Xiao Xiao tidak akan menangis. Bersikaplah baik. Chen Fan mengulurkan tangannya dan membiarkan Xiao Xiao berbaring dalam pelukannya. Kemudian dia mengangkat matanya dan menatap Nyonya Tua Wei. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tahu bahwa keluarga Chen di utara dan keluarga Xia pasti memiliki hubungan. Saat itu, dia pergi ke keluarga Xia bersama orang tuanya, tetapi saat itu, Nyonya Tua Wei belum setua itu. Meskipun dia jauh lebih tua sekarang, Chen Fan masih tahu bahwa dia adalah istri kepala keluarga Xia. Dan dia sama sekali tidak khawatir kalau Nyonya Tua Wei akan mengenalinya. Karena, saat itu usianya baru 10 tahun lebih, dan kini sudah lebih dari 10 tahun berlalu, Nyonya Besar Wei pasti tidak akan mengenalinya. Nyonya Tua Wei juga memandang Chen Fan. Dia benar-benar merasa bahwa orang di depannya agak familiar. Namun, dia segera menduga bahwa orang di depannya pastilah suami Xia Simo yang tidak berguna. Dan keakrabannya dengan Chen Fan mungkin juga berasal dari bajingan kecil itu. Bagaimanapun, keduanya memang memiliki beberapa kesamaan. Dia mengangkat kepalanya dengan arogan dan bertanya, apakah kamu suami Xia Simo yang tidak berguna? Nyonya Tua Wei tampak merendahkan. Di matanya, Chen Fan hanyalah seorang menantu yang tidak memiliki apa-apa. Keluarga Xia adalah keluarga besar di utara dengan kekuatan besar. Dia tidak perlu menunjukkan kebaikan apapun kepada pengemis seperti Chen Fan. Mendengar Nyonya Tua Wei mempermalukan Chen Fan dengan cara seperti ini, Xia Simo sedikit khawatir. Dia takut Chen Fan akan bertindak impulsif. Dia memegang tangan Chen Fan dan memberi isyarat dengan matanya agar dia tidak bersikap impulsif. Kudengar keluarga Xia selalu menjadi keluarga yang menjunjung tinggi etika, dan dulu aku punya perasaan baik terhadap mereka. Tapi sekarang setelah aku melihatmu, seekor gagak tua, aku benar-benar tidak tahan melihatmu. Etikamu benar-benar menyentuh. Chen Fan berkata perlahan. Mendengar tiga kata, gagak tua, Lin Xiulan dan Xiao Wenchang tidak bisa menahan tawa. Hal ini membuat nenek Wei yang ada di sebelahnya begitu marah hingga dia tidak bisa dikenali lagi. Ayah, apa itu gagak tua? Pada saat ini, Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan berkata. Chen Fan menjelaskan, burung gagak tua adalah makhluk yang jelek dan suaranya tidak menyenangkan. Xiao Xiao tampak seolah mengerti, melirik Nyonya Tua Wei, lalu mengangguk dengan serius. Hal ini membuat Nyonya Tua Wei marah. Dia berjalan mendekati Chen Fan dan menatapnya dengan arogan, saya Nyonya Tua Wei dari keluarga Xia Utara. Oke. Chen Fan mengangguk. Sekarang, kamu harus segera meminta maaf kepadaku dan menebus kesalahanmu. Kata Nyonya Tua Wei. Oke. Chen Fan mengangguk seperti biasa. Minta maaf. Nyonya Tua Wei menunjuk ke tanah dengan berat. Oke. Chen Fan mengangguk lagi, tetapi tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan apapun. Nyonya Tua Wei mundur selangkah dan memberi ruang bagi Chen Fan. Meminta maaf, kata Nyonya Tua Wei. Oke, Chen Fan mengangguk seperti biasa. Kamu. Nyonya Tua Wei gemetar karena marah dan memarahi dengan keras, hanya ini yang bisa kamu katakan. Saya tidak mengerti bahasa burungmu, jadi tentu saja saya hanya bisa berkata baik-baik. Chen Fan mengupil, membuat Xiao Xiao yang ada di sebelahnya tak dapat menahan tawa. Lin Xiulan dan Xiao Wenchang juga pipinya merah, ingin tertawa tetapi tidak berani. Kau, Nyonya Tua Wei mengangkat tongkatnya dan hendak memukulnya. Chen Fan meraih kruk itu dan mengayunkannya ke kiri dan ke kanan, Nyonya Tua Wei hampir terlempar keluar oleh Chen Fan. Xia Simo, Xiao Wenchang, Lin Xiulan, apakah kalian hanya akan melihatku diganggu olehnya? Kata Nyonya Tua Wei dengan marah. Melihat Nyonya Tua Wei marah, Xia Simo buru-buru berkata, Chen Fan, berhenti sekarang. Xiao Wenchang dan Lin Xiulan juga buru-buru berkata, Chen Fan, Nyonya Tua Wei adalah nenekmu, kamu tidak boleh bersikap kasar. Berhenti sekarang.
Kedua pria itu mendesak dengan tergesa-gesa. Chen Fan tidak punya pilihan selain membiarkan wanita tua itu pergi, tetapi ketika dia melepaskan tangannya, wanita tua Wei terhuyung dan jatuh ke tanah. Bajingan! Nyonya tua Wei sangat marah. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata, aku akan membuatmu menyesali ini. Kamu memanfaatkan usiamu. Chen Fan melangkah maju dan menatap Nyonya tua Wei. Nyonya tua Wei,